anak-anak, kali ini Miss akan menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar atau dapat disebut dengan FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau dapat kita sebut dengan KPK. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang faktor kelipatan serta faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Tentunya masih ingat kan nak materi sebelumnya apa itu faktor, apa itu kelipatan, apa itu faktor persekutuan, apa itu kelipatan persekutuan. Tentunya kita semua masih ingat ya. Nah, Miss ulangin kembali, faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang FPB. Secara umum, pengertian FPB adalah hasil faktor yang sama dan diambil faktor dengan pangkat terkecil. Cara mencari FPB terdapat dua metode. Metode apa saja itu? Yang pertama, metode sederhana. Dalam metode sederhana ini kita lakukan dengan menggunakan tabel faktor. Terlebih dahulu untuk mencari faktor bilangan tersebut. Nah, dan pangkat yang sama itu yang diambil adalah pangkat terbesarnya atau faktor terbesarnya. Nah, kita perhatikan ke contohnya nak. Perhatikan ya. Tentukan FPB dari 12 dan 20 menggunakan metode sederhana. Tadi kan sudah Miss bilang bahwa metode sederhana ini menggunakan atau dapat kita lakukan dengan menggunakan tabel faktor untuk mencari faktor tersebut. Nah, faktor tadi kan sudah Miss katakan bahwa faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan tersebut. Nah, kita perhatikan. Faktor 12. Bilangan berapa saja yang habis dibagi dengan 12? Tentunya bilangan 1. 12 dibagi 1 hasilnya 12. Terus bilangan berapa lagi? Bilangan 2. 12 dibagi 2, 6. Atau 2 kali 6, 12 kan? Nah, bilangan berapa lagi nak? Bilangan 3. Oke, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, bilangan berapa lagi? Bilangan 4 sama ya. Kalau kita 12 dibagi 4 juga hasilnya 3. Nah, sampai sini aja ya nak faktor 12. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sama kan dengan yang di tabel 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sudah kita cari faktor dari 12, tentunya kita cari juga faktor dari 20. Faktor 20 itu apa-apa saja, ayo kita cari menggunakan tabel faktor. Nah, 20. Bilangan berapa saja yang dapat dibagi dengan 20? Bilangan 1. 20 dibagi 1, 20. Nah, bilangan berapa lagi? Bilangan 2. 20 dibagi 2, 10. Bilangan berapa lagi nak? Bilangan 3 bisa nggak? Enggak kan, hasilnya koma. Nah, selanjutnya kita ke bilangan 4. 20 dibagi 4, 5. Bilangan 5 sama aja kan nak, 4. Maka sampai sinilah dia faktor dari 20. Diperolehlah dia faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, perhatikan tulisan yang di samping ini nak. Jadi faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, di soal kan kita menentukan FPB dari 12 dan 20. Tadi menggunakan metode sederhana adalah dengan mencari faktor yang sama tetapi
yang terbesar kan? Nah, kita perhatikan mana yang sama. Nah, faktornya mana yang sama? Ada yang sama 1, 2, 4. Selebihnya nggak ada lagi karena. Nah, dari antara 1, 2, dan 4 ini mana yang paling besar? Tentunya 4 kan? Nah, maka coba perhatikan di bawah ini. Maka FPB dari 12 dan 20 adalah atau faktor sekutu atau dalam kurung sama yang terbesar adalah 4. Nah, sama kan? Tadi antara yang sama tadi kan faktornya 1, 2, dan 4. Mana yang paling terbesar dari antara 3 itu? 4 kan? Maka disimpulkanlah dia FPB dari 12 dan 20 menggunakan metode sederhana adalah 4. Nah, ini tadi metode sederhana. Kan tadi kan metodenya ada 2. Yang pertama metode sederhana. Nah, yang kedua adalah metode faktorial atau metode pohon faktor. Nah, kita kan sudah bahas kan pohon faktor itu. Ginilah dia nak, bentuk pohon faktor bercabang-cabang. Nah, pada metode faktorial ini kita menggunakan pohon faktor. Nah, yang kedua, setelah itu kita lihat pangkat yang sama dan dipilih pangkat terkecil. Itulah dia membedakan antara metode pohon faktor dengan metode sederhana. Metode sederhana tadi itu faktornya yang sama dan yang diambil yang terbesar. Sedangkan di metode pohon faktor ini, dia pangkatnya yang sama dan yang dipilih pangkat terkecil. Kita langsung masuk ke contoh aja ya nak. Nah, contohnya tentukan FPB dari 12 dan 20. Nah, nih lihat ini nak. 12 dibagi 2, 6. 6 kita bagi lagi 2, 3. Maka faktorial dari 12, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Miss, kenapa ini ada pangkat 2 ya? 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 ini nak, hasil dari 2 kali 2. Karena 2-nya ada 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sudah kan faktor dari apa? Faktorial dari 12. Selanjutnya kita cari faktorial dari 20. Kita carilah nak menggunakan pohon faktornya. Dibagi 2, 10. Dibagi 2 lagi, 10 ini kita bagi 2, hasilnya 5. Nah, faktorial diperolehlah faktorial dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5. Nih, sama kan tadi kan 2 pangkat 2 ini hasilnya dari 2 kali 2. Karena 2-nya ada 2 kali. Nah, dari sini nak, dari pangkatnya ini. Karena dia pangkatnya sama-sama kecil, sama-sama pangkat 2, maka kita pilihlah dia 1. Kan cuma ini aja kan yang sama kan? Pangkatnya kan cuma 2 pangkat 2 aja kan? Maka disimpulkanlah dia FPB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2. Atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk lebih paham lagi, karena ini tadi dia pangkatnya sama, kita masuk lagi ke contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 20 dan 30. Kita cari dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari 20, 2, 10. 10 kita bagi lagi dengan 2, 5. 30, 2, 15. 15 bisa dibagi 2 nak? Enggak kan? Ya, langsung aja kita bagi 3. 3, 5. Nah, jadi faktorial dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nih perhatikan nak. 2 kali 2 kali 5.
2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan faktorial 30. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, perhatikan. Ini dia ada yang pangkatnya pangkat 2 dengan pangkat 1. Karena dia hanya 1 saja. Sedangkan si 20, 2-nya ada 2, maka dibuat 2 pangkat 2. Nah, dari sini nak, kita tentukan dulu faktor yang sama. Faktor yang sama kan 2 dengan 5 kan. Nah, tapi yang 2 ini mana pangkatnya yang paling kecil? Tentunya 2 pangkat 1. Nah, kita dapatlah kesimpulan karena faktor yang sama adalah 2 dan 5 dan FPB adalah faktor yang sama dengan pangkat terkecil, diperolehlah FPB dari 20 dan 30 adalah 2 pangkat 1 kali 5 atau 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, itulah dia FPB dari 20 dan 30. Harus diingat ya nak. Kalau menggunakan pohon faktor dia nak, pangkat yang sama tapi yang diambil pangkat yang terkecil. Sedangkan kalau menggunakan tabel faktor, menggunakan metode sederhana dengan tabel faktor, yang diambil adalah faktor sekutu atau faktor yang sama, tapi yang terbesarnya. Harus diingat, itulah dia mengenai tentang FPB. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang KPK. Lihat video berikut. Nah, oke kids, kita lanjut lagi ya, anak-anak. Nah, topik yang kedua, kita akan membahas tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Di mana KPK itu adalah secara umum adalah hasil semua faktor dan faktor yang diambil adalah faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Nah, yang kedua, cara mencari KPK itu juga menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode sederhana. Dalam metode sederhana, hal yang harus kita ketahui adalah yang pertama, dengan mencari KPK menggunakan metode sederhana, kita harus mencari kelipatannya terlebih dahulu. Itu yang harus pertama kali kita ketahui. Nah, yang kedua, kemudian kita lihat kelipatan yang sama dan kita pilih yang terkecil. Itulah dia 2 syarat yang harus kita perhatikan dalam mencari KPK menggunakan metode sederhana. Langsung saja ya nak, kita masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama, tentukan kelipatan 12 dan 20. Nah, kita cari dulu kelipatan 12. Kelipatan 12 maksudnya tambah 12. Nah, kita perhatikan kelipatan 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Nah, kelipatan 20 tambah 20 ya nak. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Nah, tadi dalam metode sederhana mencari KPK itu kita lihat yang sama dan kita pilih yang terkecil. Nah, maka yang terkecilnya kita peroleh 60. Nah, dapat kita simpulkan bahwa KPK dari 12 dan 20 adalah kelipatan sekutu atau yang sama dan yang terkecil adalah 60. Nah, ini contoh yang pertama dan kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan kelipatan 2 dan 6. Nah, kita cari dulu kelipatan 2, tambah 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan. Mana-mana aja kelipatannya yang sama. 6, 12, kemudian 12, kemudian dan seterusnya kan. Nah, dari antara 6 dan 12, mana yang paling kecil, Nak? 6 kan? Nah, dapat kita simpulkan bahwa KPK dari 2 dan 6 adalah kelipatan sekutu atau yang sama, dan yang terkecil adalah 6. Itulah dia mencari KPK dengan menggunakan metode sederhana. Kita lihat kelipatan yang sama dan yang kita pilih yang terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode faktorial atau metode pohon faktor. Tentunya ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, metode ini menggunakan metode pohon faktor. Yang kedua, ambil atau kalikan dengan semua faktor yang tidak sama. Nah, yang ketiga, kemudian kalikan juga dengan pangkat yang sama, tetapi dengan yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya, Nak. Tentukan KPK dari 12 dan 20. Nah, perhatikan. Kita buat dulu pohon faktor dari 20. 20, kita buat dulu pohon faktor dari 12. 12 dibagi 2, 6. Dibagi 2 lagi, 3. Sedangkan pohon faktor dari 20, 20 dibagi 2, 10. Dibagi 2 lagi 10, ini jadi 5. Jadi dapatlah faktorial dari 12, 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Sudah tahu kan kenapa ini 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 kali. Nah, jadi dibuat 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan faktorial dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk mencari KPK-nya harus memperhatikan 3 syarat ini. Yang pertama tadi menggunakan pohon faktor. Sudah kita buat ini pohon faktornya. Nah, yang kedua, ambil atau kalikan semua faktor yang tidak sama. Nah, dari 12 dan 20, mana yang tidak sama, Nak? 3 dengan 5 kan? Ini 22 ini ada yang samanya kan? Ini 3 dengan 5 tidak ada pasangannya kan? Maka inilah dia yang pertama, kita kalikan dengan faktor tidak sama, yaitu 3 kali 5. Nah, yang kedua, kemudian kalikan juga dengan pangkat yang sama, tetapi dengan pangkat yang dipilih pangkat yang terbesar. Nah, kita kalikan dengan pangkat yang sama dan pangkat yang terbesar yang dipilih. Yang pangkat yang terbesar, ini perhatikan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Karena dia ini sama-sama pangkat 2, maka kita pilih salah satunya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, dari yang 2 ini, dapatlah kita simpulkan yaitu KPK dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 kali 5. 4 dikali 3 kali 5. 15 kan? Nah, 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 5. Jadi 4 dikali 3 kali 5, 15. 4 kali 15 sama dengan 60. Nah, coba kita perhatikan. Samakan dia hasilnya dengan menggunakan metode faktorial dan dengan metode
dan dengan metode sederhana. Jadi dengan metode sederhana kita dapat KPK-nya 60. Sedangkan di metode pohon faktor juga kita dapat 60. Berarti dia sama kan? Nah, itulah dia. Nah, kita masuk lagi contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 2 dan 6. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Maka faktorial dari 2, 2 kali 1. Faktorial dari 6, 2 kali 3. Nah, untuk mencari KPK-nya, kita perhatikan juga ini, syarat yang 3 ini. Metode menggunakan pohon faktor. Nah, sudah kita buat pohon faktornya yang pertama. Yang kedua, ambil atau kalikan dengan semua faktor yang tidak sama. Dari yang sini, mana yang tidak sama dia, nak? 3 kan, 3 dengan 1. Oke. Kemudian, kalikan dengan pangkat yang sama, tapi yang dipilih pangkat yang terbesar. Nah, nih, karena dia sama-sama pangkat 1, maka kita pilihlah dia 2. Jadi, diperolehlah dia KPK dari 2 dan 6 adalah 2 kali 3 atau sama dengan 6. Satunya tidak perlu kita tulis ya, nak, karena sama aja kalau kita kalikan dengan 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Sama-sama hasilnya 6. Nah, terbuktilah dia dengan menggunakan metode faktorial atau metode pohon faktor dan metode sederhana sama-sama hasilnya sama 6. Di metode sederhana hasilnya 6. Di metode faktorial hasilnya juga 6. Nah, jadi Miss ingatkan kembali, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tetapi ingat, untuk mencari KPK adalah kita kalikan dengan faktor yang tidak sama dan kita kalikan juga dengan pangkat yang sama tetapi pangkatnya pangkat yang terbesar.